Dia dipenjara seumur hidup. Hal ini dikarenakan dia terlibat 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin itu sempat beredar sebuah foto tentang seseorang yang menurut gua nih ya, sebenarnya tuh dia berpotensi menjadi kebanggaan negara, kebanggaan bangsa gitu ya. Merupakan seorang laki-laki yang ya punya prestasi. Kalau gua nggak salah dia menuntut ilmu di luar negeri S3 gitu ya. Yang pasti dia ini adalah seorang yang terpelajar gitu. Nah, siapa sih sebenarnya yang kita bahas? Pasti kalian udah nebak lah ya, dari judul udah lihat lah gitu. Bukan nebak lagi, udah tahu gitu ya yang orang kita bahas ini. Cuman gue ngasih kisi-kisi aja gitu ya. Reinhard Sinaga. Nah, baru-baru ini foto Reinhard Sinaga tuh tersebar di sosial media. Mukanya bonyok-bonyok. Nah, hal ini bukan sebuah kasus atau perkara baru. Itu merupakan foto lama yang baru saja dirilis oleh pihak berwenang Inggris. Nah, foto Reinhard Sinaga yang babak belur tersebut itu ada kaitannya dengan kasusnya dia sebagai pelaku pemerkosaan yang terbilang sangat besar. Itu berkaitan dengan kasusnya dia sebagai pemerkosa terbesar di Inggris. Nah, foto tersebut baru saja dirilis oleh kepolisian Manchester pada tanggal 4 Oktober lalu, tepatnya pada hari Senin, geng. Foto tersebut dirilis menjelang penayangan sebuah film dokumenter BBC yang berjudul Catching a Predator. Foto ini diambil pada tahun 2017 lalu saat dia ditangkap. Nah, pasti timbul pertanyaan, apakah Reinhard Sinaga dipukul di dalam penjara? Ya seperti di penjara Indonesia gitu kan. Kalian tahu ya, penjara Indonesia kalau masuk ke dalam penjara disekolahin dulu sama narapidana lain. Ternyata foto Reinhard Sinaga itu bukan karena disekolahin di dalam penjara, tapi itu justru dia dipukuli oleh si korbannya. Korbannya siapa? Korbannya yang dia bius dan dia hap gitu ya. Nah, kebetulan si korbannya ini tersadar gitu, geng, saat dihap oleh Reinhard Sinaga. Dan si korban ini merupakan seorang atlet. Nah, makanya dia digebukin sampai bonyok kayak gitu. Namun, dalam kasus ini Reinhard Sinaga tetaplah menjadi tersangka dan si korbannya tetap menjadi korban walaupun dia udah mukul. Kalian bayangin gak kalau kasus ini terjadi di Indonesia, ya kan? Kalau kasus ini terjadi di Indonesia, ya contoh aja kayak kemarin ada kasus di mana seorang laki-laki menikam seorang pemerkosa istrinya, ya kan? Terus tiba-tiba dia yang jadi tersangka, sementara si pemerkosa hanya menjadi korban. Nah, aneh banget di negara kita memang, ya ajaib gitu ya. Lalu predator sejenis Reinhard Sinaga ini keluar dari penjara itu malah disambut dikalungkan bunga gitu ya, pakai kalung bunga gitu, disambut pakai mobil sport, ditayangkan di TV-TV gitu ya. Sampai akhirnya diboikot. Kalau nggak diboikot mungkin masih menari-nari dia di televisi dan mendramatisir keadaan seolah-olah dia yang jadi korban. Nah, itulah di negara kita. Nah, berbeda dengan negara orang nih ya. Gue gemes banget kalau bercerita tentang ini karena gue salut banget dengan kepolisian Manchester karena ini sangat-sangat adil. Even si korban memukuli si Reinhard sebagai pelaku ya kan, yang bikin malu Indonesia ini, si korban ini tidak dijadikan tersangka. Oke. Kita kembali ke cerita Reinhard nih, geng ya. Jadi kemana-mana nih karena gemesnya dengan kondisi negara kita ya. Oke, Reinhard Sinaga ini adalah seorang tersangka asal Indonesia yang dipenjara di negara Inggris dengan kasus pemerkosaan. Dia dipenjara seumur hidup. Hal ini dikarenakan dia terlibat 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria. Nah, kasus ini dia lakukan selama rentang waktu 2,5 tahun, dimulai dari 1 Januari 2015 sampai dengan 2 Juni 2017. Pasti kalian bingung ya? Hah? Korbannya pria, Reinhard Sinaga bukan pria? Pria, jelas dong, Reinhard namanya. Pakai marga Batak lagi, Sinaga gitu ya. Aduh, bikin malu Paribannya, yakin banget nih. Bikin malu warga Batak nih orang memang nih. Nah, memang benar korbannya pria karena nih Reinhard Sinaga ini adalah hombreng gitu ya. Jadi korbannya memang bener-bener pria, geng. That's why salah satu pria yang dia perkosa itu dia salah orang, ternyata adalah atlet. Gue lupa deh, atlet rugby atau atlet apa gitu, football gue lupa deh. Yang jelas ini orang ya ketika dibius ternyata nggak terlalu mempan gitu ya, karena memang secara fisik nih orang fresh banget, jadi nggak mudah buat dibius. Alhasil si Reinhard Sinaga menerima bogem mentah gitu. Di antara 159 kasus si Reinhard Sinaga ini terdapat 136 kasus pemerkosaan, di mana sejumlah korban ini diperkosa secara berkali-kali oleh Reinhard Sinaga. Nah, berdasarkan sistem hukum yang ada di Inggris, nama dari para korban ini tidak boleh dipublish kecuali si korban sendiri yang membuka
membuka identitasnya. Nah, benar-benar tidak boleh dipublish seumur hidup. Nah, seorang hakim asal Inggris yang memegang kasus Reinhard Sinaga ini yang bernama Susan Goddard, dia mengatakan kalau Reinhard Sinaga ini adalah seorang predator seksual setan yang tidak akan pernah aman jika dibebaskan. Dan pihak hakim ya, saking kejamnya nih hakim ya, memutuskan untuk Reinhard Sinaga harus menjalani 30 tahun masa tahanan sebelum akhirnya dia boleh mengajukan pengampunan. Gila nggak lo? Sebelum 30 tahun tidak ada yang namanya keringanan buat Reinhard Sinaga. Gila, umur dia berapa bro? Ya let's say dia segua misalkan ya. Anjir, sekitar umur 60 tahunan dia baru bisa mengajukan gitu ya. 10 tahunan lo ngajuin kebebasan ngapain lagi? Paling udah dipotong masa tahanan, paling cuma berapa bulan lo hidup ya. Habis itu modar. Belum lagi lo dari semua kasus lo kena HIV ya kan? Aduh, astagfirullah. Oke, sejak dari awal persidangan, si Reinhard Sinaga ini selalu mengakui kalau dia itu melakukan hal ini atas dasar suka sama suka, bukannya memperkosa. Jadi ibaratkan nih ya, orang-orang yang dia bius gitu ya, yang berhubungan badan sama dia gitu, itu semuanya sama-sama hombreng katanya. Nah, terus dia lakukan di sebuah apartemen tempat dia tinggal di kota Manchester. Dia menjebak para korbannya ini dengan berbagai cara untuk bisa datang ke apartemennya gitu ya, agar mau diajak gitu. Nah, di apartemen inilah dia membius para korban dengan cara memasukkan obat ke dalam minuman beralkohol. Saking gilanya nih orang, para korbannya ini diperkosa berkali-kali oleh Reinhard Sinaga dan dia merekam adegan tersebut dengan menggunakan handphonenya, 2 handphone sekaligus, satu untuk wide, satu untuk close up. Gila, bener-bener memikirkan sinematik gitu ya. Gue nggak paham nih buat apa dia rekam, buat dia edit kah, mau dia upload di situs-situs gitu ya. Nggak paham. Yang jelas ini semua dia rekam. Di dalam sidang vonis, jaksa Lain Simkin memaparkan trauma yang dialami oleh para korban. Nah, dan salah seorang korban dipastikan datang di dalam sidang Reinhard Sinaga ini. Dikabarkan para korban ini mengalami trauma yang sangat mendalam dan bahkan salah satu dari mereka hampir saja bunuh diri, geng. Diakibatkan oleh Reinhard Sinaga ini. Dia mengatakan, apabila tidak ada ibu saya, mungkin saja saya sudah bunuh diri, katanya, geng. Jadi sebegitu trauma dia. Seorang pejabat dari unit kejahatan khusus kepolisian Manchester Raya yang bernama Mabs Hussein mengatakan kalau kasus Reinhard Sinaga ini merupakan sebuah kasus pemerkosaan terbesar di dalam sejarah hukum Inggris, dan dikatakan kalau pemerkosaan ini adalah jenis pemerkosaan berantai. Gila, gua sampai bingung nih, geng. Harus bangga sama Reinhard Sinaga apa harus malu nih? Karena dia bawa nama Indonesia gitu ya, pelajar asal Indonesia, dan prestasi yang dia buat ini adalah pemerkosaan tingkat internasional dan terbesar dalam sejarah. Pusing, geng. Lalu Hussein ini juga mengatakan kemungkinan jumlah korban itu bisa bertambah, yaitu sampai 190 orang dari 48 orang yang sudah disidang. Kasus ini telah melalui 4 persidangan dimulai dari Juni 2018 sampai dengan Desember 2019. Dan dari bukti yang didapatkan, ternyata video-video yang disimpan oleh Reinhard Sinaga itu benar-benar banyak banget, geng. Jadi dia habis perkosa orang itu, dia save semuanya. Dan bahkan menurut Hussein, si pejabat kepolisian tadi ya, dari bukti yang dia dapatkan itu sekitar ada 1.500 buah video yang dia dapatkan di handphone Reinhard Sinaga. Dan pihak kepolisian juga mengatakan kalau Reinhard Sinaga ini adalah individu yang cukup bejat, karena korban yang dia cari itu adalah anak-anak muda yang rentan yang sedang mabuk setelah jalan-jalan malam gitu, geng. Karena kan di luar negeri sana ya biasalah kayak kita di Jakarta sini, bocah-bocahnya pada mabuk-mabukan gitu ya. Nah, orang-orang kayak gini kan paling gampang didoktrin atau diajak gitu ya. Dan dia menambahkan perkiraan tindak pemerkosaan ini dilakukan oleh Reinhard Sinaga dalam rentang waktu 10 tahun. Gua nggak tahu nih apakah dia ngomong ini karena lebay doang, karena emosi, tapi 10 tahun itu terlalu lama menurut gua. Dan apakah Reinhard Sinaga sudah 10 tahun di Inggris gitu ya. Tapi yang jelas Hussein ini berkata demikian. Cara Reinhard Sinaga ini menjebak para korbannya, dia itu nyamperin bocah-bocah yang lagi mabuk, yang rentan banget untuk diajak ke apartemennya. Nah, biasanya tuh ya modus-modusnya dia itu ya ngajak main bareng gitu, ramah tamah gitu ya. Andalan kita warga Indonesia, ramah tamah dengan orang lain. Hal inilah yang membuat orang-orang yang mabuk ini merasa Reinhard Sinaga ini friendly banget gitu, dan mereka mau diajak ke apartemen gitu. Nah, ternyata sampai di apartemen, orang-orang ini malah dibius menggunakan
menggunakan minuman alkohol lagi. Jenis obat bius yang digunakan adalah GHB, gamma hydroxybutyric. Obat bius ini merupakan sebuah obat bius yang menyerang sistem saraf, geng. Nah, barulah setelah korbannya pingsan, Reinhard Sinaga ini melancarkan aksinya dengan memasang kamera dari telepon selulernya. Lalu bagaimana saat si korbannya ini terbangun? Ternyata Reinhard Sinaga mengarang cerita kalau mereka semalam itu habis mabuk bersama. Lalu Reinhard Sinaga mengatakan kalau si korban inilah yang meminta dia untuk diajak ke apartemennya gitu. Jadi dia ngarang cerita seolah-olah justru si korban inilah yang mau datang ke apartemen tersebut gitu ya. Dan di apartemen tersebut mereka lanjut mabok-mabokan. Ya wajar lah, orang mabok gak ingat apa-apa gitu ya. Bangun-bangun merasa aneh gitu loh. Kok gue di apartemen siapa gitu kan? Di tempat siapa ini? Nah, Reinhard Sinaga ini mengarang cerita tersebut untuk menenangkan si korban. Para korban ini berumur antara 17 tahun sampai dengan 36 tahun. Dan semua pria yang dia perkosa itu adalah orang Inggris kulit putih. Dan di antara beberapa dari mereka itu ada 3 orang homoseksual dan sebagian besar lainnya adalah heteroseksual. Nah, di dalam sidang pertama gitu ya, Reinhard Sinaga ini membela dirinya dan mengatakan kalau dia itu tidak bersalah. Dia melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka, alias si korbannya ini juga mau. Tapi menurut gua memang mungkin tidak sepenuhnya bohong ya si Reinhard Sinaga ini. Karena kan ada yang homoseksual juga. Ya bisa jadi nih ya, dari beberapa kasus yang dialami itu ada beberapa korban yang mungkin memang mau melakukan hubungan seksual sama dia gitu ya. Tapi ya who knows ya kan? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Namun geng, dari bukti-bukti yang didapatkan oleh polisi, terutama di rekaman video yang ada di HP-nya gitu ya, tidak ada satu orang pun korban yang terlihat tertarik atau melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka. Dan bahkan salah satu video memperlihatkan kalau korban yang diperkosa oleh Reinhard Sinaga ini sedang mendengkur alias ngorok gitu. Jadi dia tidur pulas dan tidak merasa sedang menikmati anu-anu sama si Reinhard gitu ya. Jadi terbilang cukup aneh kalau misalkan Reinhard ini mengaku kalau itu atas dasar suka sama suka gitu kan. Lalu salah seorang korban yang menjadi saksi pada sidang tahap keempat, tepatnya pada tanggal 3 Desember, itu dia mengatakan kalau dia itu tidak sadarkan diri setelah diberikan minuman oleh Reinhard Sinaga. Dan sebelum bertemu Reinhard Sinaga, dia itu dalam keadaan cukup mabuk dan bertengkar dengan pacarnya saat itu. Dan pria itu bertemu dengan Reinhard Sinaga. Pria ini berumur 19 tahun nih geng. Dia ketemu sama Reinhard Sinaga dan diajak ke apartemen Reinhard karena memang Reinhard ini ramah dan terlihat baik. Lalu dia terbangun pada pukul 10 esok hari di sebuah apartemen milik Reinhard Sinaga dalam kondisi kepala yang sangat sakit gitu ya, dan celananya terbuka. Nah, gobloknya Reinhard Sinaga nih di sini nih. Lo kalau misalkan habis melakukan tindak kejahatan, paling enggak itu celana anak orang dipakein dulu gitu ya. Fantasinya jangan berlebihan lah. Lalu korban bertanya kepada Reinhard, apa yang terjadi? Kenapa bisa di sini gitu ya? Dan kenapa celana dia bisa kebuka? Ya Reinhard cuma bilang, ya lo semalam nggak sadar karena terlalu mabok gitu. Dan di malam kejadian tersebut, sepanjang malam si pacar yang tadi berantem sama si pria ini itu sempat mencari cowoknya ini geng. Sampai-sampai dia melaporkan kepada kepolisian dan tidak ada tanda-tanda keberadaan si pria yang sedang diperkosa oleh Reinhard pada malam itu. Namun geng, perlu kalian ketahui, sebelum si korban ini dihadirkan di ruang sidang dalam kondisi di balik tirai ini ya. Jadi wajahnya itu nggak diliatin. Si saksi ini atau si korban ini bersaksi di balik tirai agar identitasnya tidak terlihat gitu kan. Nah, ternyata para juri atau para jaksa atau para hakim gitu ya dipertontonkan video 13 menit aksi pemerkosaan Reinhard Sinaga terhadap si korban. Dalam sidang ini benar-benar menjijikan. Bahkan jaksa mengingatkan para hakim, video yang akan ditonton ini benar-benar sangat eksplisit yang akan mereka dengar selama persidangan. Dan jaksa penuntut umum mengatakan, pemerkosaan yang akan tergambarkan dalam sidang ini, dalam video tersebut adalah jenis pemerkosaan penetrasi ke dalam anus alias homoseksual. Jadi benar-benar menjijikan. Namun hal ini dilakukan atas dasar ketidaksadaran si korbannya. Di saat para hakim ini sedang melihat video bukti tersebut, Reinhard Sinaga itu terlihat tenang-tenang aja dan dia sempat melihat ke arah layar komputer jaksa yang kalau misalkan dari tempat dia duduk itu benar-benar kelihatan gitu. Nah, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun geng. Dia hanya terlihat sesekali menunduk dan menyisir rambutnya kayak gitu. Dan seisi ruangan atau para pengunjung sidang itu tidak bisa melihat video tersebut, namun mereka hanya mendengar suara dengkuran alias suara orang tidur. Yang anehnya adalah di akhir sidang pada tanggal 3 Desember 2021
2019 tersebut, Reinhardt terlihat tersenyum ke arah kuasa hukumnya, geng. Jadi ini orang udah aneh banget. Nah, sampai saat sekarang ini ya, Reinhardt Sinaga ini masih mendekam di penjara Manchester. Menurut keterangan polisi nih ya, Reinhardt Sinaga ini adalah benar-benar seorang homoseksual. Dia tiba di Inggris pada bulan Juni 2007 dengan visa pelajar dan dia mengambil S2 jurusan sosiologi di Universitas Manchester. Yang lucunya ini ya, ketika dia kuliah di Manchester ini dengan disertasi tentang gay Asia Selatan, pria biseksual di Manchester. Gila gak lo? Semacam memberikan sebuah petunjuk gitu, geng. Lalu pada 2012 dia mulai mengambil gelar PhD di Universitas Leeds. Dan menurut keterangan polisi Manchester, orang tua atau keluarga dari Reinhardt Sinaga ini masih tinggal di negara kita tercinta, Indonesia, geng. Reinhardt ini adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Lahir di Jambi, namun sekarang keluarganya sudah menetap di Depok, Jawa Barat. Orang tuanya adalah pengusaha, jadi memang orang kaya gitu ya, geng ya. Jadi wajar lah dia bisa kuliah sampai Manchester gitu kan. Dan polisi menyebutkan kalau si Reinhardt Sinaga ini sudah melakukan aksi pemerkosaan bahkan sebelum dia pindah ke apartemen tersebut. Nah, menurut polisi, pria kelahiran 19 Februari 1983 ini sangat terampil dalam perilaku predator. Dari rekaman CCTV yang didapatkan oleh polisi di sekitar apartemennya, Reinhardt Sinaga ini selalu keluar pada malam hari dan tidak lama kemudian dia kembali ke apartemennya membawa seorang laki-laki muda. Jadi memang dia tuh udah terampil banget ya dalam melakukan aksinya ini, geng. Yang seremnya nih, geng ya, Reinhardt Sinaga ini tidak mematok pria-pria yang dia perkosa ini status seksualnya tuh kayak apa. Apakah itu seorang homoseksual, normal, atau hal lain gitu ya. Yang jelas siapapun dia sikat selama kondisi orang tersebut sedang mabuk. Polisi juga menyebutkan tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh Reinhardt Sinaga ini biasanya dia lakukan mulai dari hari Kamis sampai hari Minggu. Start dari jam 7 malam sampai jam 1 dini hari. Lalu bagaimana dengan kronologi penangkapan Reinhardt Sinaga? Nah, ternyata hal ini terjadi pada tanggal 2 Juni 2017 pada pukul 5.51 dini hari. Ada seorang pria yang menelepon kepada kepolisian atas kasus penyerangan. Sekitar 10 menit setelah laporan tersebut, polisi mendatangi apartemen milik Reinhardt Sinaga dan di sana dia menemukan Reinhardt Sinaga dalam kondisi babak belur dan tidak sadarkan diri. Nah, kondisinya itu ada luka parah di kepalanya. Lalu pria yang melaporkan insiden tersebut ditahan oleh kepolisian dengan dugaan penyerangan terhadap Reinhardt Sinaga. Nah, mungkin di awal-awal nih ya, mungkin kayak kasus di Indonesia juga gitu ya. Orang yang menyerang, orang yang memukul biasanya akan ditahan terlebih dahulu. Namun setelah diketahui ini statusnya kenapa, alasan kenapa menyerang, biasanya akan dilepaskan. Berbeda dengan Indonesia. Kalau lo udah menyerang orang, tetap lo yang salah walaupun kondisinya lo hanya membela diri gitu kan. Nah, ini berbeda. Lalu, geng, dalam kasus ini Reinhardt dibawa ke rumah sakit untuk dirawat sampai akhirnya sadarkan diri. Nah, ketika dia sadarkan diri, dia meminta handphonenya kepada polisi. Nah, di sini nih mulai apes nih, geng. Nah, ketika polisi mau ngecek handphonenya Reinhardt ini kayak ngeles gitu, geng. Dia sempat memberikan password salah kepada polisi dan dia juga sempat merebut handphonenya dari tangan polisi. Dari handphone inilah akhirnya polisi merasa curiga kenapa Reinhardt ketakutan banget handphonenya dipegang oleh pihak kepolisian. Akhirnya dibongkarlah isi handphone tersebut dan disitulah ditemukan video-video pemerkosaan termasuk dia memperkosa si korban yang mukul dia tadi. Nah, di sini mulai terungkap kalau ternyata yang salah justru Reinhardt Sinaga karena dia adalah seorang predator homoseksual. Menurut keterangan polisi, pria yang melaporkan Reinhardt Sinaga ini, kronologinya itu pada malam hari dia sedang keluar minum-minum bersama temennya. Nah, tiba-tiba saat dia sedang berjalan, dia tersesat dan bertemu dengan Reinhardt Sinaga. Lalu dia ditawari minum-minum lagi oleh Reinhardt dan datang ke apartemennya gitu ya. Nah, di saat itulah Reinhardt berusaha untuk memperkosa pria ini, geng. Dikatakan pria ini tiba-tiba benar-benar mabok banget, nggak sadarkan diri dan kebangun gitu ya. Di saat bangun, posisinya dia itu sedang tengkurap dengan adanya Reinhardt Sinaga di belakang dia yang sedang menindih dan kondisi mereka berdua sedang tidak berbusana. Di saat itulah si pria ini kaget langsung melawan sambil mengambil handphone Reinhardt Sinaga yang sedang merekam tadi. Namun Reinhardt Sinaga berusaha untuk menyerang atau melawan si pria ini. Di saat itulah pria kelahiran Jambi ini dipukul oleh si korbannya hingga jatuh dan babak belur dan tidak sadarkan diri. Nah, di saat itu juga si korban ini berusaha untuk menelpon polisi menggunakan handphonenya Reinhardt Sinaga. Mulai dari kasus inilah terungkap semua korban-korbannya. Perlu kalian ketahui nih, geng ya, total storage atau total data yang disimpan oleh Reinhardt Sinaga nih ya, isinya itu video pemerkosaannya dia nih ya, itu sebanyak 3,29 terabyte. Anjir, berapa video itu, geng? Nah, video ini berisi rekaman pemerkosaan yang berjam-jam dan
dari sinilah polisi mengembangkan kasus ini dan melacak banyak korban-korban lainnya. Namun sayangnya nih geng ya, karena adanya stigma dan perasaan malu dari para korban, kepolisian agak sedikit sulit dalam mengungkap atau mencari identitas para korban ini. Dan banyak dari para korban yang merasa trauma dan malu sehingga tidak melaporkan kejadian ini kepada orang tua mereka. Namun ada juga sebagian besar korban yang tidak sadar ternyata mereka itu sudah mengalami pemerkosaan alias jadi korban. Karena memang setelah dibius mereka nggak ingat apa-apa lagi. Nah, pihak kepolisian bekerja sama dengan rumah sakit yang menangani serangan seksual di Manchester yang bernama St. Mary's Sexual Assault Referral Center, dan mereka berusaha untuk memberitahu para korban apa yang terjadi. Dan para korban ini merasa kaget gitu ya, karena selama ini mereka tidak tahu kalau mereka adalah korban dari pemerkosaan si Reinhard Sinaga. Lalu bagaimana dengan kondisi Reinhard Sinaga sekarang, geng? Menurut pejabat konselor KBRI, Gulvan Avero, kondisi Reinhard Sinaga ini tidak menunjukkan rasa stres sama sekali. Dia bertemu dengan Reinhard Sinaga ini di dalam penjara. Kondisi Reinhard Sinaga di saat itu terlihat happy, tenang, dan dia tahu kasus apa yang dia hadapi. Dan dia menyampaikan kalau dia itu tidak ada rasa penyesalan dan tidak terbebani dengan kasus yang dia jalani karena dia merasa dia itu tidak bersalah. Nah, jadi benar-benar tenang nih orang ya. Dia merasa ya udah itu dirinya dia gitu. Dan bahkan nih geng ya, perlu kalian ketahui nih, Reinhard Sinaga ini menyelesaikan gelar sarjananya di jurusan arsitektur Fakultas Teknik di salah satu universitas di Indonesia pada tahun 2006. Ada sebuah catatan dalam skripsinya. Antara lain dia menyinggung kalau ada seorang teman yang ia sebutkan mengetahui the dark side of me. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, sisi kelam dari diri saya. Nah, jadi dia itu sudah memberikan clue gitu ya. Nah, namun seorang teman tersebut sampai sekarang ya nggak tahu itu siapa yang dia maksud. Nah, gimana geng dengan berita Reinhard Sinaga ini? Apakah masih mau bilang kalau mental health itu nggak ada? Gue nggak mau ngomong yang terlalu jauh gitu ya. Maksudnya takut nanti menyinggung satu kaum, ya sebuah kaum yang gue sendiri tidak mensupport, tapi gue juga nggak mau yang kayak ngurusin gitu ya. Gue netral aja, terserah mereka, urusan mereka dan yang maha kuasa gitu ya. Takutnya mereka malah tersinggung, karena menurut gue memang hal-hal seperti ini berhubungan dengan penyakit mental. Ini bukannya karena ya merasa terlahir untuk menyukai sesama, enggak. Menurut gue ini ada something yang salah gitu ya, baik itu dari pergaulan, pengalaman di masa lalu, atau sesuatu yang mendorong gitu kayak lingkungan gitu, atau ya segala macam lah yang bisa menyebabkan mental dia itu berubah dan ketertarikannya berbeda. Gimana menurut kalian tentang kejadian Reinhard Sinaga? Coba tinggalkan komentar di bawah.